thank you, saya request, tapi kelihatannya sudah dipujikan di sini. Kau hebat, perkasa, kau panglima, menangku. Saya dapatkan beberapa bulan yang lalu, tapi saya nggak tahunya ada pujian yang seperti ini. Ya, saudara, panglima itu berbicara tentang military command. Paling tinggi kedudukannya, kewenangannya. Itu biasanya dipakai di dalam ketentaraan, pasukan, military. Nah, ini kedudukannya yang paling tinggi, kewenangannya yang paling tinggi. Nah, saudara, kita mau lihat satu kisah cepat aja. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 17. Saya selami ini satu pribadi yang namanya Raja Yosafat. Mungkin saudara sudah sering dengar tentang kisah ini dan pribadi ini, tapi izinkan saya untuk mengulangi. Ya, saudara bisa baca dari situ. Saya akan bacakan di Bible dari tempat ini. Ayat 17 kita akan mulai. Saudara perhatikan ini. Ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyajikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ayat 26 terakhir. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. 27, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Saudara perhatikan ini, tidak usah bertempur. Tinggallah berdiri di tempatmu. Lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu dan Tuhan menyertai kamu. Amin. Pernah tidak ada
ceritanya orang berperang. Ya, kalau suka serial peperangan atau silat, ya, Avenger aja lah. Yang paling tokoh yang paling hebat. Tiap orang sampai dijadikan satu. Pernah enggak waktu mereka bertarung cuman gini aja, gak gerak? Ayo anak-anak muda di tempat ini yang masih muda, saya termasuk masih muda loh ya, saya suka Avengers. Nggak pernah, tegang masih. Awalnya mau kalah, bahkan mau mati. Dan kagetnya, mati beneran. Nggak kelihatan serinya lagi. Oh iya, digantikan kesulitan. Nggak tahu tua, sakit, atau memang kalah beneran. Saya baru lihat ada lakon kalah beneran sudah. Bukan di realnya, tapi di serinya itu, di ceritanya, skenarionya mati. Akhirnya digantikan yang mungkin nggak memuaskan atau apa. Tapi mereka tetap. Ya kalau saudara lihat peperangan itu cuman trik. Ya saya kasih contoh 10 orang. Kalau saya baca Daud itu luar biasa keren. Saudara bayangin ya, itu 1 orang pahlawannya Daud. Ini pahlawannya Yosafat juga. Anggap aja 10 orang ngadepin 1 orang, ya, yang diladenin 2 orang, yang sekitarnya apa ya? Cuman joget, hampir ngenai, tapi enggak, sebenarnya nggak mukul beneran. Perhatikan trik gitu. Karena akan kewalahan sudah 1 lawan 10. Bayangin 1 melawan 100, gimana cara? Aja cuman, rebah, enggak, tapi ini ribuan dia cuman gini. Musuhnya mati, menjara dalam 3 hari. Kamu hanya lihat Tuhan yang berperang, mau nggak? Saya mau lihat bentar di tempat ini wajah-wajah yang penuh masalah, wajah-wajah yang sudah mendapatkan janji, walaupun belum ada jawaban, belum dikenapi. Ya, ini siapa? Pak Marcel. Kamu akan dapatkan uang 1 miliar. Seneng nggak? Udah biasa. Udah biasa ya. Seneng nggak? Iya. Kira-kira seneng nggak? Seneng nggak? Iya. Uang udah di tangan belum? Belum. Kalau 1 minggu lagi nggak di tangan, seneng nggak? Seneng lah mestinya. Karena nggak keluar uang kan, nggak dapat ya sama ya. Benar nggak? Kalau saya ditanyain berandai-andai gitu, ya, kalau kamu dapat 1 miliar, apa yang kamu lakukan? Ya, bingung. Ya, saya akan pakai seperti ini. Saya pergunakan untuk bisnis. Ya, sering saya beberapa kali guyonan. Kalau kamu gimana? Saya akan kasihkan fakir miskin. Ya, saya akan belikan mereka mobil. Saya akan berikan mereka rumah. Orang-orang yang kekurangan saya akan berikan makanan. Wah, komplain mereka. Nah, ngapain kamu komplain? Belum dapat aja udah komplain. Iya kan? Tuhan tahu isi hati, belum dapat udah hitung-hitungan. Ngapain? Kita belum dapat. Ya udah, sukarela. Kalau dapat, baru cerdik, ya kan? Tapi harus tulus. Itu guyon saya. Nah, kembali lagi, saudara, ini terjadi di dalam kehidupannya Yosafat. Kamu nggak usah berperang, kamu maju, tapi lihat apa yang terjadi. Responnya Yosafat pertama kali apa? Ini janji sudah dikenapi. Responnya Yosafat. Nah, saya akan bagi di pasal ini, ya, 3 hal. Yosafat waktu mendapatkan kabar yang namanya masalah yang luar biasa, respon Yosafat bagaimana? Dan setelah itu keputusan yang dia kerjakan bagaimana? Kedua, waktu dia mendapatkan janji dari Tuhan, janji, responnya Yosafat gimana? Dan apa yang dikerjakan setelah merespon itu? Yang ketiga, setelah janji ini digenapi, dia sudah dapatkan jawaban nih. Responnya Yosafat gimana? Kita mau belajar dari perkara itu. Saudara, kita mau lihat.
Saudara, saya akan masuk panglima kemenangan. Yang saya maksudkan di judul ini adalah Tuhan sendiri, Yesus. Amin. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan dan melatar belakangi Allah turun tangan? Ada orang yang datang pada Yosafat. Dia ngomong gini, Tuhan, ada orang, ada pasukan yang namanya Moab dan Amon, orang-orang Meuni. Dia sudah di seberang sana, di laut asin, di seberang laut asin, dan dia akan menyerang Tuhanku. Responnya Yosafat apa? Dia ketakutan. Dia ketakutan. Dia ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Saya mau bawa saudara untuk masuk di dalam kehidupannya Yosafat. Ya, ini tidak make sense banget. Yosafat itu ketakutan. Ya, slide-nya itu bisa ditayangkan. Ya, ini raja yang saya mau jelaskan tentang Yosafat. Yosafat itu adalah anak dari Asa. Ya, anak dari Raja Asa. Dia adalah canggahnya. Saudara tahu canggah nggak? Nggak tahu ya? Anak, cucu, cicit, canggah. Ini canggahnya Salomo. Ya, canggah segitu Andi Siwur atau apa nggak tahu gitu ya. Mungkin Pak Bena tahu gitu, yang pernah di Jogja. Jadi ini canggahnya Salomo. Nah, Asa itu cicitnya Salomo. Jadi Daud, Salomo, Rehabeam, saat itu Abia, baru Asa, dan setelah itu Yosafat. Nah, waktu Rehabeam, waktu Salomo itu masih jadi satu Israel. Waktu dia punya Rehabeam itu pecah, karena anaknya yang namanya Yerobeam itu keluar, dia tidak mau kembali, dan akhirnya membentuk yang namanya Israel. Nah, Rehabeam itu tetap mengikut Tuhan dan di Yehuda, dan raja-raja Yehuda kebanyakan tetap di dalam Tuhan, dan raja-raja Israel itu banyak yang menyeleweng, menyembah berhala. Nah, ini Yosafat itu dapatkan warisan kota-kota dari Raja Asa ayahnya. Next, berikutnya, memiliki tentara di semua kota yang terkubu. Next, kaya dan sangat terhormat serta kerajaan yang kokoh. Berikutnya, so perhatikan ini, membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Ini raja yang tidak ecek-ecek. Sudah tahu ecek-ecek? Tidak sembarangan, sudah. Berikutnya lagi, ini saya lihat ini, wow, keren. Sudah hitung sendiri itu. Anak saya suruh ngitung, ya, matematikanya saya agak 1.160 pasukan yang gagah perkasa, hampir menyamai Raja Daud. Saya Google, militer yang paling banyak pasukannya sekarang ini siapa? Amerika, Rusia, Cina. Hampir sama. Itu beberapa ribu tahun yang lalu. Tapi waktu menghadapi Amon, Moab, dan Meuni, dia takut, sudah geletar. Berarti mereka pasukannya lebih dahsyat, lebih kuat dari ini. Dia bisa pakai, dia bisa pergunakan ini, paling tidak jadi alternatif. Tapi perhatikan, Yosafat yang diputuskan apa? Dia tidak pakai ini, walaupun dia takut. Ini penting. Dia cari Tuhan. Ya. Dia cari Tuhan. Gak cuma cari Tuhan. Dia ngomong ke pasukannya, ke rakyatnya, bangsa Yehuda, ayo kita berpuasa. Kita berpuasa. Responnya takut.
Tapi keputusan yang diambil, dia cari Tuhan. Dia raja, saudara. Bukan orang yang lemah, bukan orang yang kalah, bukan orang yang ecek-ecek. Dia raja. Dia bisa pakai otoritasnya, kekuasaannya, kekuatannya, kemampuannya. Tapi dia putuskan, aku merendah di hadapan Tuhan. Aku mau berpuasa. Itu yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Jadi kalau Yosafat merasa takut dengan kabar buruk tersebut, dengan pasukan Amon, itu wajar. Saya mesti bedakan takut dengan khawatir. Saya tahu sama atau beda? Takut dengan khawatir beda atau sama? Saya nggak usah saudara suruh angkat tangan gitu, pasti susah untuk angkat tangan. Takut itu real. Lebih parah lagi itu kalau cemas, kalau khawatir. Takut itu objeknya ada, kelihatan. Ada di depan. Kayak misalkan Bapak Marcel mau bunuh saya. Itu ada benar-benar. Takut enggak? Takut lah. Dia bawa pedang, dia bawa parang, dia bawa pistol. Saya nggak bawa apa-apa. Ya, saya cuma bawa roh, misalkan gitu kan. Ya tak takut saya. Lu semua. Tapi kalau ada orang bilang, "Oh gimana? Minggu depan Pak Marcel datang, dia bawa pistol." Saya mikir, pistol apaan? Di tempat ini. Pistol-pistolan atau gimana? Belum terjadi. Nah itu khawatir. Sesuatu yang objeknya nggak ada, belum ada, itu intimidasi. Tapi kita khawatir, udah cemas, belum terjadi. Besok gajimu dipotong. Besok gajimu belum dipotong nih. Kapan? Tahun depan. Khawatir udah. Gimana? Cari kerjaan lain. Sudah itu khawatir, cemas. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir akan hari besok. Besok punya kesusahannya sendiri. Objeknya belum ada, belum real. Kenapa kita masih cemas? Tapi takut itu sudah ada. Yosafat itu lihat di depan mata, walaupun masih jauh. Karena dia tahu tentang peperangan, situasi peperangan. Itu takut dengan khawatir. Saudara nggak usah khawatir. Takut pun jangan. Tapi kita nggak bisa mengingkari itu. Tapi takut, yaudah. Kita putuskan untuk cari Tuhan. Jadi, sudah lihat baganya ini. Ada berikutnya. Ya, itu masalah. Pasukan musuh Amon itu bukan Aman ya, Amon. Amon, Moab, Meunim. Responnya apa? Takut. Ini jiwa biasa. Psikologisnya orang kalau dapatkan masalah, dapat kabar itu ketakutan. Dan alternatifnya apa? Alternatifnya apa? Warisan yang tadi saya sebutkan. Ya, yang saya sebutkan tadi, kokoh, benteng, perbekalan. Ya, 1.160.000, tapi keputusannya mencari Tuhan. Tuhan, Yosafat pakai rohnya. Ya, dia mengandalkan Tuhan. Dia nggak pakai kekuatannya, dia nggak pakai materi dan jiwanya. Nah, saudara, ini satu bagan yang saya sharingkan buat saudara. Next. Jadi keputusannya mencari Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Ini satu pernyataan dari Raja Daud yang luar biasa. Dan Yosafat kerjakan itu. Siapakah yang boleh naik ke gunung, ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Nah, saudara, poinnya apa? Hati yang murni.
Poin yang pertama yang saya perlu sampaikan, miliki hati yang murni. Hati yang tertuju kepada, mata hati yang tertuju kepada Allah, Yesus. Terus lakukan itu. Waktu saya kemarin malam fellowship, ya, Pak Gembala sampaikan, dia sempat kaget. Karena apa? Ada banyak mega church yang jatuh di beberapa negara, dan itu punya ribuan jemaat. Saya nggak urusan dengan itu, saya nggak mau menghakimi. Tapi perhatikan, hati yang murni, yang tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan tahu kita ada di mimbar ini. Motivasi orang lain nggak bisa tahu, hanya Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu motivasinya Marcel. Dia angkat pujian dengan mic-nya. Saya ngalamin itu. Sempat ditegur sama Tuhan untuk lebih rendah hati lagi. Saudara, bahaya loh di mimbar itu. Mencuri kemuliaan dikit aja. Tuhan tahu. Siapa yang bisa mengantisipasi itu? Susah, saudara. Makanya minta ampun sama Tuhan kalau engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau motivasimu sedikit aja untuk dirimu, itu tidak layak. Minta ampun sama Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Itu yang sering kali kita kerjakan, selesai itu. Kita nggak bisa istilahnya murni. Kemunian itu berbicara hubungan dengan Tuhan, keterus terangan dengan Tuhan. Tuhan, aku lakukan ini loh Tuhan. Aku sudah kerjakan ini loh Tuhan. Kenapa? Karena Roh yang berbicara itu. Amin. Ya. Dan saudara, itu naik ke gunung Tuhan. Saudara pernah naik ke gunung Tuhan nggak? Saudara pernah naik ke gunung? Enggak, sebelum naik ke gunung Tuhan, naik ke gunung aja. Naik ke gunung gimana posisinya? Saya itu pendaki gunung, saudara, waktu di Surabaya. Jadi udah kayak militer gitu, rambut saya dulu panjang gitu. Wah, ini nggak karuan gitu, udah kayak anak uraan sebelum saya masuk ke gereja Bethani. Sungguh, karena 3 hari ke gunung gitu kan, dan udah pokoknya bikin tenda seadanya, pakai jas hujan itu atau gimana, naik ke rock climbing gitu. Nah, waktu di puncak ini 3 hari nih mendaki. Kalau sampai di puncak, teman saya bilang belum ada 2 menit, turun yuk. Saya langsung marah, dan orang-orang marah. Ngapain turun 3 hari naik, 2 menit suruh turun? Dah, mau 1 jam di sini untuk menikmati keindahan. Ini udah naik susah-susah, turun sama kayak orang lapar. Ya, lapar banget. Segitu dapat makanan enak nih, mau habisin bisa nggak bisa? 2 sendok, ayo pulang yuk. Mau nggak? Nggak mau. Kalau saudara ada di gunung Tuhan dan menikmati itu, makanya ayo, saya aja saudara, please. Kalau pujian penyembahan jangan main-main. Jangan main-main. Jangan bilang kayak gini, kursi leadernya nggak ngangkat. Ini yang diangkat kursi leader nggak bagian ngangkat ini. Mungkin di sini ada kursi leader bagian ngangkat mic, ya kan? Ngangkatlah segini aja enteng. Nggak hidup, mah hidup apaan? Enggak, yang nggak ngangkat itu siapa? Kita, hati kita. Saya ibaratkan itu generator diesel. Saya itu di desa mainnya diesel, karena nggak ada listrik waktu itu. Nah, diesel itu harus dinyalakan manual, dan itu harus dengan kekuatan tenaga. Itu kalau saudara nyerah dikit aja nggak akan nyala benar. Capek, nggak nyala. Tapi saudara harus konsentrasi penuh untuk bisa jalan. Nggak jalan lagi. Saudara konsen. Itu handle. Jangan sekali-kali dipegang. Itu harus lepas. Benar? Mungkin orang-orang rekan-rekan yang sudah 50 tahun, 60 tahun sudah harus lepas itu. Kalau enggak, handle itu yang akan banting kepala saudara. Tak
Oh nyala, senang sama kayak penyembah. Yes. Saya bangkitkan generatus jiwa saudara. Ya. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu. Yes. Combine. Ya. Combine. Dan itu kalau sudah ada di atas, saya nggak mau berhenti. Ya. Saya bisanya cuma nangis, ketawa, damai sejahtera, indah, luar biasa, Ya. enak. Bahasa, Ya. bahasa lo sungguhan, nggak usah ngobrol-ngobrol. Nah, itu Ibu Sandra pengalaman dalam hal itu. Saya pernah dibawa WR sama Ibu Sandra. Kita dua, saya cuma jongkok di pojok. Saya pasar, saya nangis. Saya dapatkan lawatan Tuhan. Sampai saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau mau ada pilihan, saya mau 2 jam, 3 jam di situ. Nggak mau ibadah. Tapi worship leader, ibadah harus jalan. Untung Anda Ibu Sandra. Benar. Karena saya sudah dapatkan itu. Saudara mau nyari apa gitu? Itu sepertinya kita udah dapatkan damai sejahtera, sukacita, kelegaan yang kayak kalau anak kecil itu habis nangis. Tuhan penuhi semuanya. Yes. Tapi Roh Kudus tertib, ibadah tetap harus jalan. Yosafat alamin itu. Yosafat alamin itu. Saudara, poin yang pertama, miliki hati yang murni, tertuju kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Tapi waktu saya masih diduduk kok di sini. Ya, sekarang pertanyaannya gini, loh, itu kan Raja Yosafat zaman dulu. Saya bukan hidup dalam raja-raja, hakim-hakim. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah. Roh-roh jahat di udara. Itu ada ada sab-sabnya saudara, nggak sama itu. Pemerintah di udara, roh-roh jahat, pemerintah, penguasa, penghulu kegelapan yang semuanya disebut penguasa kegelapan di udara. Ini peperangan kita sesungguhnya. So nggak usah angkat pedang, so nggak usah bawa pistol seperti militer, tentara atau pasukan. Tapi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Yes. Itu yang kita harus bawa. Kita harus kumandangkan. Yes. Ya. Saya mau sharingkan satu bagian lagi saudara, sebagai compare atau pembanding dalam kehidupan kita. Saya cuman ada 1 atau 2 poin. Ya, setelah itu saya akan masuk poin yang terakhir. Masalah sakit, ekonomi, rumah tangga, keluarga, malas ibadah, addicted, yang seperti saya tadi ceritakan, pekerjaan. Responnya gimana? Takut, khawatir, cuek, marah. Alternatif, dokter, kekuatan, jabatan, kekayaan, pendeta, cerai, obat-obatan. Keputusannya gimana? Saudara, alternatif, jangan pakai dulu. Saudara pernah nggak berpikir, Anda anak muda di sini ya, siapa yang baru menikah di tempat ini? Saya udah punya anak 2 saudara. Dan kemarin saya dapatkan pernyataan ini, karena lewat kelompok sel, ada orang tua. Saya tanyain, Om, Tante, thank you ya udah rajin, ya, udah mau jauh-jauh beribadah di kelompok sel. Oh iya, thank you, saya ngikut anak kok. Kalau anak saya di sini
Kita di daerah Alexandria gitu. Ya saya ikut di sini. Tapi kalau anak saya di sana, di yang daerah Beton, saya ke sana. Ya kalau di tempat lain saya juga it's okay, nggak masalah. Selama tetap beribadah. Saudara bayangin nggak? Dari situ saya diteguhkan kayak gini. Kalau anak kita punya anak di tempat ini, kalau didikannya salah, kalau kita cuek, orang tua perhatikan, banyak orang tua yang egois. Waktu bawa anak, mereka tujuannya hanya apa? Ketemu sama teman, ngobrol, makan. Dia bawa anaknya, tapi tidak memperhitungkan bahwa orang lain itu bawa anak apa enggak. Dunia mereka dipaksakan dengan dunia orang tua. Anaknya dibiarin. Tahu batinnya itu gimana? Kita nggak tahu kalau mereka nggak ngomong. Jadi kita berjam-jam ngomong dengan rekan, asik dengan makanan, tapi mereka dibiarkan. Waktu ke gereja, itu kesempatan untuk mendidik rohani mereka. Orang tua malas, dibiarin. Kalau satu waktu, jadi saya kasih gambaran kayak gini, orang tua itu akan berbanding terbalik dengan anak. Kita waktu anak kita masih kecil, kita punya power yang luar biasa. Kita suruh mereka dengan otoritas kita. Sampai satu waktu kita ada sama. Ya, sekarang anak saya sudah sama. Kemarin waktu di Jepang, itu lucu. Kalau di Jepang kan rame ya, di tren. Itu tempat duduk semuanya penuh. Ya, kita mesti nunggu nih. Kalau jalannya beberapa stasiun gitu lama, kita nyari nunggu siapa yang berdiri. Bener ada yang berdiri 2, 4 yang duduk, kita satu keluarga. Ini nggak ada yang duduk. Istri saya bilang, duduk kalian, duduk, nggak mau duduk, mami aja yang duduk, jadi yang duduk, kamu yang duduk, mami yang duduk. Ya ini masih jalan, kalau ada stasiun lagi pasti orang lain dudukin, ribut, kamu yang duduk, nah, kamu yang duduk, mami. Saya bilang sama istri, kamu duduk. Oh iya, mami yang duduk, udah lihat gejalanya. Itu pembelajaran. Saya bilang lagi, nggak mau kan? Pikirnya ini maminya. Aku mesti look after anak-anakku. Aku harus berkorban demi anak-anakku. Aku harus menjaga dia. Yang mau, mami yang duduk, berarti yang duduk. Mereka nggak bentak gitu, enggak. Duduk. Tetapan saya duduk. Saya duduk. Ini yang satu nggak mau duduk maminya. Duduk. Duduk akhirnya aku bilang, posisimu sudah berubah. Kamu mikirnya kamu look after dia. Satu waktu kamu yang di look after. Kayak aku. Posisinya berubah. Mereka mau berkorban buat orang tua. Bayangin nggak? Umur 40, orang tuanya udah ini, mereka yang duduk, ngenes. Duduk. Oke, tinggal 2 kan? Tinggal 2, kakak sama adik. Ada yang berdiri 1. Kira-kira nih anak 2. Kamu yang duduk, kamu yang duduk, kamu yang duduk, kamu yang duduk. Akhirnya apa? Shoot. Ya duduk-duduk, nggak ada yang mau, nggak ada yang mana. Kamu kalau nggak duduk, ini stasiun dekat lagi didudukin sama orang. Kamu yang duduk. Ini berbicara soal kedewasaan. Saudara bayangin atau tidak, satu waktu kalau didikan kita salah, kita bisa dibawa ke bar loh. Kalau umur 70 tahun oke. Tapi kalau sudah 85 tahun mau kemana nak? Bar. Bar udah. Mami mau ikut apa enggak? Aku enggak, biasanya di gereja. Aku nggak mau ke gereja karena aku nggak kenal gereja. Aku nggak kenal Tuhan. Kamu mau kemana? Party. Party sama siapa? Sesama jenis lah. Sorry saya nggak mau. Kalau nggak mau ikut di rumah, kalau mau ikut lihat kenyataan, bisa nangis. Bisa nangis. Didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Cuma kita ke gereja, satu waktu kita sengsara sendiri, beribadah online, nggak sama.
Ini berbicara keluarga, berbicara soal rumah tangga. Sempat saya tanya, saudara mengampuni? Saudara penuh pengampunan? Saya mau tanya sekarang, ibu-ibu ya, yang sudah menikah, kalau suamimu menyeleweng, kamu mau mengampuni? Ayo, kamu mau mengampuni, mau mengasihi? Menyeleweng, berzinah sama orang lain, dan itu ketahuan. Mau mengampuni dan hidup tetap mesra? Saya mau tanya, ada? Nggak ada. Oh, di sini masih halus, saudara. Haleluya. Karena sempat saya tanyakan itu langsung, untung nggak bawa-bawa. Nggak, sekali saya mengampuni, Pak. Nggak akan. Langsung, benar saudara. Oh, pakai nggak. Oh, langsung keluar suaranya, ibu-ibu, gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Wah, sampai dibawa setelah ibadah gitu dikomplain. Nggak bisa mungkin kayak gini. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya ngalamin. Bukan berarti saya bercerai sama istri saya. Oh, skandal lagi. Itu yang membuat saya salah satunya kuat sampai sekarang.